kita sampai di museum apa sih? Malaysian Islamic Museum. Wah, ayo kita ikutin. Ada apa aja di sini? Ayo kita lihat. Bro, oke. Kalau kita bicara Islam, itu adalah bicara universalitas. Artinya kita bicara secara universal, di mana dia tidak hanya di Nusantara, dia tidak hanya di Arab, tapi membentang dari, kalau kita lihat dari sana, dari Fes itu Maroko sampai sini, Merauke. Jadi dari Maroko sampai Merauke. Ya, di belakang saya ada banyak sekali cerita rekam jejak bagaimana Quran dimusafkan. Dulu di zaman Rasulullah tidak dimusafkan seperti sekarang, tidak dibukukan seperti sekarang, karena sahabat semua penghafal Quran. Hanya di era kekhilafan Rasyidah, ketika banyak hufaz yang kemudian meninggal dunia dalam peperangan, Al-Quran kemudian mulai dimusafkan. Ini salah satu adalah ijma' para sahabat untuk kemudian membukukan Al-Quran di era Umar bin Khattab dan diperbanyak di era Utsman. Maka kita sebut Al-Qurannya Mushaf Utsmani. Yang dulu pada awal dimusafkan itu bentuk Arabnya itu Arab gundul-ndul, ya, bukan gundul saja tapi gundul-ndul. Lah kenapa bisa gundul-ndul? Ba, ta sama sa itu sama-sama nggak ada titiknya. Lu bisa bayangin, do sama apa? Po itu nggak ada bedanya. Sin, shin itu juga nggak ada bedanya. Namun setelahnya karena kemunduran pemahaman umat Islam, maka dikasih titik tuh. Setelah dikasih titik masih ada disakalin, dikasih harokat, dikasih fathah, dikasih dhammah, dikasih kasroh. Kemudian ditambah lagi tuh ada dikasih tempat berhentinya di mana gitu kan ya. Kemudian dikasih penomorannya secara lengkap begitu ya. Kemudian kalau zaman sekarang bahkan dikasih warna, masya Allah, ikhfa warnanya pink misalnya, hijau untuk iklab misalnya. Dan lebih hebat lagi dikasih bolpen. Nah, kalau bolpennya dipencet nanti bisa bunyi. Nah, Masya Allah. Kemudian didigitalkan masuk ke handphone kita semua. Tapi itu pun tidak membuat kita kemudian menghafalkan Al-Quran seperti para sahabat. Maka dari sini penting untuk kita pelajari baik-baik. Kita sadari betul bahwa jauhnya kita dari Islam inilah yang menyebabkan kita mundur semundur-mundurnya menjadi bangsa yang dulunya menjadi bangsa pemenang, ya, bangsa penguasa dunia, menjadi tercerai-berai seperti buih di lautan. Semoga ada hikmahnya buat teman-teman ya. Ayo kita dekati Al-Quran lagi, karena insya Allah dengan Al-Quran ini kita akan kembali memimpin dunia. Ini menarik nih. Ini adalah salah satu pedang di era kekhilafan Turki Utsmani yang kalau kita lihat sekujur tubuh pedang itu ditulis semangat-semangat dari Al-Quran untuk kemudian menjadikan niat mereka tetap ada di jalan Allah. Nih misalkan contohnya di sana ada surat As-Saff ayat ke-13. Ditulis di sana nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Nah, ini menjadi motivasi besar mereka dalam jihad. Bisa kebayang ya bagaimana niat mereka tidak hanya untuk kemuliaan dunia tetapi juga akhirat. Kalau menang bahagianya luar biasa, kalau mati syahid justru lebih bahagia. Maka pasukan mana yang tidak kemudian takut dengan semangat muslimin yang semacam itu. Banyak sekali area yang nggak bisa kita kunjungin hari ini karena memang keterbatasan waktu dan banyaknya security yang jagain untuk ngevlog. Tapi terakhir ini yang keren karena kita ada di area Al-Tib, tempat dimana muslimin di saat itu kemudian dieksplorasi penemuan-penemuannya di bidang medis. Keren abis. Dari mulai konsep rumah sakit, ada yang namanya Bimaristan atau Darussifa, tempat penyembuhan. Kalau kita kan namanya rumah sakit ya, itu namanya Bimaristan. Bimaristan itu bahasa Persia, artinya place of the sick, tempatnya orang-orang sakit untuk disembuhkan. Dan di sini kita bisa lihat bahkan dari video-video yang tayang di sini, gila, hampir teknologi yang dulu mereka temukan sampai sekarang tuh masih ada. Sampai alat bedah yang ditemukan Abu Qasim Al-Zahrawi itu sampai masih digunakan saat ini. Bangga deh jadi orang Islam, Bang. Oke, kita lagi ada di Durin.
Ustaz, apa pertama kali yang membuat Ustadz akhirnya menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, sementara yang lain bukan? Apa ciri yang berbeda dari banyak agama yang Ustadz kemudian cari? Bagi saya Islam itu adalah satu-satunya agama yang punya segel pada kitab suci. Punya segel pada kitab suci? Yang lain saya nggak menemukan begitu. Oh gitu? Dari situ saya tahu bahwa yang buat Al-Quran pasti bukan main-main. Makanya dari situlah saya tahu bahwa Allah itu Tuhan, bukan yang lain. Segelnya ada di? Surat Al-Baqarah ayat 23 salah satunya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Nah, dari situ kemudian tantangan terbesar untuk umat manusia harus fair gitu ya. Kalau memang dia mengatakan dirinya itu adalah lebih baik, bikin satu surat semacam Al-Quran, tapi kalau tidak bisa berarti harus nurut dengan Islam. Agama itu pasti. Kayak matematik 4 tambah 4 8, 7 tambah 3 10. Buktiin sesuai dengan kemudian akal manusia. Agama itu sama kayak matematik. Agama itu pasti. Ya. Wah, Masya Allah. Wah, ekspresinya kayak dapat hidayah gitu ya. Kayak lagi ini dulu yang paling. Aduh. F1 kejar-kejaran. Mabuk durennya. Sampai di hotel. Hari ini kita istirahat dulu dan besok kita akan ngisi pengajian di mana, Mas? Ini di Malaysia. Banyak sekali orang Islam yang menjelaskan Islam tapi dengan cara yang abstrak dan tidak mudah untuk dilogikakan. Karena mungkin mereka juga mendapatkannya seperti itu. Artinya kalau di dalam Al-Quran itu Allah mengaitkan antara iman itu dengan berpikir, ternyata mereka tidak sampai ke situ. Karena mereka mungkin tidak mendapatkan keimanan dengan cara berpikir juga. Jadi ketika mereka menjelaskan, ya mereka juga akan menjelaskan dengan cara abstrak. Misalnya contoh, kenapa kamu harus beriman pada Allah? Ya karena Allah adalah Tuhan. Kenapa Allah adalah Tuhan? Ya, gak usah banyak tanya. Gak usah banyak tanya. Allah itu Tuhan, gak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau dengan jalan itu orang beriman, apakah keimanannya salah? Tidak, tapi tidak sempurna aja. Karena di dalam Al-Quran iman itu adalah dengan berpikir. Makanya orang-orang yang ketika masuk neraka, apa mereka ketika masuk neraka sini? Qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Nasma' wa naqil, mendengar dan berpikir. Mikir. Nah, oke. Ada lagi di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Dan memang ada lagi nggak? Ada lagi. Ada banyak. Apa lagi misalnya contoh? Yang terakhirnya la'alakum innama anta mudzakir. Oke. Dan banyak sekali ayat yang lainnya yang tentang logika ya. Dan positifnya kalau memang kita punya bukti-bukti itu, positifnya kita jadi bisa nularin ke orang ya, Ustaz. Ya. Artinya gini, ketika nabi-nabi dulu ketika diberikan mukjizat, maka orang-orang akan mengatakan, lu nggak percaya kalau dia nabi, lihat tuh mukjizatnya. Pertanyaannya adalah kalau nabi itu sudah wafat, mukjizatnya masih ada nggak? Nggak ada. Nggak, makanya mukjizat itu tidak boleh lagi hanya terlihat oleh mata, tapi sudah harus didengar. Karena mata tidak bisa diwariskan, tapi pendengaran bisa diwariskan. Contoh misalnya, nak kamu lihat ya nak ya, saya nggak lihat nak, saya nggak lihat bu apa yang kamu lihat. Nak kamu lihat ya, saya nggak lihat apa yang kamu lihat pak, tapi nak kamu dengar nak, dia akan dengar dan dia mikir. Jadi orang tuh bisa mikir karena lihat, bisa mikir karena dengar. Tapi mata tidak bisa diwariskan, sedangkan pendengaran bisa diwariskan. Oke. Di dalam Al-Quran, mujizat yang diberikan pada orang-orang Yahudi itu bisa dilihat, tapi nggak bisa didengar. Contoh misalnya, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa akhrajna ala fir'auna wa antum tanzurun. Anda melihat dengan mata Anda. Ya kan? Maka mereka berpikir ketika mereka melihat ini nggak mungkin dibuat oleh manusia, ini pasti dibuat oleh Allah. Tapi coba mewariskan mata itu gimana cara ke anak kecil? Dia cerita ke anak-anaknya. Dia coba kamu dulu begini loh, dulu begini. Dia kemudian memperdengar, tapi orang nggak lihat. Gimana di wa idh faraqna bikumul bahra, ketika laut itu terbelah. Itu sulit untuk kemudian diwariskan. Nah, tapi kalau kemudian dikatakan, kamu dengar deh, dulu Al-Quran tuh begini. Coba ada nggak yang lebih baik daripada itu? Coba dengar deh, coba nasma wa naqil. Dia dengar dan dia mikir. Oke, Masya Allah. Dan ke depan kita akan lagi lanjutkan videonya tentang kenapa ketika Al-Quran itu sudah menantang semua manusia untuk berpikir, tetapi masih ada saja orang yang tidak mau kemudian beriman. Anak hilang. Dari mana antum? Aku lagi baca teks, kemudian lagi serius-serius. Kirain antum lagi mesen di situ. Kemudian aku kan lagi baca. Anak hilang selalu ketinggalan. Ini ada
ada sahabat kita yang sedang mendapatkan depresi. Kenapa dia depresi? Karena dia tertekan. Mengapa dia tertekan? Karena dia depresi. Malaysia ini adalah kulinernya keren banget, tapi lemak semuanya. Lemak itu bisa berarti lemak, bisa berarti enak. Intinya enak semuanya, makanya harus kita ya olahraga juga. Asupan makanan masuk, tapi juga harus dibakar dikit-dikit. Oke, kita mau bakar dengan cara Futsal. Wah, futsal. Kalian jangan berpikir kita ini hidup sehat ya. Kita ini main futsal agar besok bisa lebih makan banyak lagi. Ustadz, kita lanjutin. Terus kenapa ada orang yang kemudian ngelihat Islam ini penuh dengan logika yang tidak terbantahkan, tapi tetap kemudian dia nggak memeluk Islam? Ya tetap aja kalau kita bicara tentang masalah Islam itu ya ujung-ujungnya kalau selama saya pelajari ya memang semuanya tentang hidayah sih. Artinya walaupun kita sudah menjelaskan pada orang ya tetap aja mereka ada batasan-batasan dalam menerima Islam. Contohnya misalnya gini, Rasul itu adalah guru terbaik. Ya. Dan datang dengan kurikulum terbaik, yaitu adalah Al-Quran yang langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran tuh kurikulum terbaik dengan guru yang terbaik. Itu pun masih ada murid yang kepala batu, kepala batu banget sehingga mereka tuh ya benar-benar nggak mau tahu tentang Islam. Maka setelah 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di Makkah, maka kemudian keluarlah surat Qul ya ayyuhal kafirun untuk menegaskan bahwa ini nggak lulus sudah. Oh, itu setelah 12 tahun. 12 tahun berdakwah di Makkah. Sebelum itu disebutnya? Sebelum itu sebenarnya ya qaumi. Oh. Wahai kaumku. Artinya mereka itu masih diharapkan keislamannya. Bahkan 12 tahun itu toleransi untuk kemudian bahkan turunnya surat Ar-Rahman pun masih diawali dengan Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Allah Al-Quran yang mengajarkan Quran pada Anda. Kenapa Anda nggak mau ikut? Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Diulang puluhan kali. 31 kali di dalam Al-Quran. Artinya ya berarti ini balik lagi pada hidayah Allah. Nah, itu juga menjadi penghibur buat kita biar kita nggak stres. Karena kalau ini nggak ada, berarti ketika kita menjelaskan dengan akal, dengan logika yang sangat baik, dan ternyata orang nggak mau ikut, nanti kita nyalain diri kita sendiri. Kalau bilang jangan nyalain kamu sendiri, kamu jangan marah. Kalau ada orang yang nggak beriman, jangan sedih. Nah kenapa? Itu bukan urusan. Berarti di sini juga muncul pertanyaan tentang hidayah. Nah kalau gitu Allah yang ujung-ujungnya ngasih hidayah, berarti Allah nggak adil dong. Ada orang dikasih hidayah, tapi ada orang juga yang nggak dikasih hidayah. Mau tahu? Kita lanjutin di cerita berikutnya. Oke, Alhamdulillah. Ya, kita sudah sampai di Genting, daerah Genting. Kalau di Indonesia itu kayak kenapa toh tim United itu harus jalan-jalan ke tempat kayak